para asatidz yang saya hormati, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, khususnya jamaah sholat subuh dan juga mustami'in mustami'at. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sholat berjamaah, bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita semua dapat menambah ilmu dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan panutan dan penuntun bagi kita semua untuk memperoleh kebahagiaan dan juga kesuksesan di dunia hingga akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, salah satu keutamaan dari Ramadan adalah dibelenggunya syaitan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya, di bulan Ramadan itu sufidatis sayatin. Setan-setan dibelenggu oleh Allah. Setan-setan dirantai oleh Allah. Di antara hikmahnya mengapa dibelenggu? Ini karena pertama memuliakan Ramadan dan juga agar tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Makanya kita rasakan di bulan Ramadan ini suasananya berbeda. Suasananya berbeda karena musuh kita berkurang satu, yaitu setan ini. Jadi lebih enak, lebih tenang begitu. Setelah bulan Ramadan nanti setan itu akan dilepaskan kembali. Nah, ini kesempatan Ramadan ini salah satunya kita jadikan upaya untuk bagaimana setan ini setelah Ramadan tidak terlalu mengganggu kita. Nah, ini perlu kita pelajari karena setan itu sebenarnya bisa kita upayakan untuk dikalahkan, sehingga suasana itu nanti setelah Ramadan hampir sama dengan Ramadan. Itu yang kita harapkan. Karena setan tidak terlalu berpengaruh kepada kita, khususnya di bulan Ramadan dan juga nanti setelah Ramadan. Nah, ini perlu kita upayakan. Salah satu yang perlu kita upayakan pertama, kita kenali dulu setan itu siapa. Nah, ini kadangkala sering terutama anak-anak itu, awas ada setan begitu. Jadi ditakut-takuti tentang setan. Apakah setan itu ya cuma seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Pertama kita kenali dulu setan itu apa. Setan ini ada berbagai jenis. Ini yang saya pahami. Mungkin nanti ada pemahaman yang berbeda, ya silahkan. Nah, ini pertama, jadi setan itu sebenarnya bukan makhluk, tetapi setan itu adalah sifat. Sehingga setan itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah jenis iblis. Ini yang asli setan itu adalah jenis iblis. Iblis ini merupakan setan. Makanya Allah itu pertama memanggil iblis itu suruh sujud dengan namanya, dengan panggilan iblis. Tetapi setelah dia membangkang, maka nama itu dirubah menjadi setan. Karena setelah pembangkangan itu dia punya sifat yang begitu jelek, sehingga sebutannya menjadi setan. Nah, iblis ini merupakan musuh bebuyutan mulai dari Nabi Adam sampai ke anak turunannya. Dan iblis ini meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Jadi minta ke Allah dan diizinkan oleh Allah. Jadi diizinkan iblis itu tidak mati sampai nanti hari kiamat. Makanya permusuhan dengan iblis, manusia dengan iblis itu tidak selesai-selesai. Dan iblis sudah bersumpah kepada Allah.
Allah di Al-Quran berfirman, fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in, maka demi kemuliaanmu akan saya sesatkan manusia itu semuanya. Ini sumpahnya iblis, sehingga asli yang jelas-jelas setan itu ya iblis ini. Karena sejak diturunkannya iblis dari surga, itu sumpahnya begitu. Jadi fabi izzatika, demi kemuliaanmu, ini sumpahnya iblis, la'uwiyannahum ajma'in, akan kami sesatkan manusia itu semuanya, illa ibadakal mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini pertama setan yang dimaksud setan. Ada juga setan jenis kedua. Setan jenis kedua ini, kalau tadi iblis itu macam-macam. Jadi ada iblis dan ada anak-anaknya iblis. Dan iblis ini punya misi tadi itu, menyesatkan manusia, dan setiap orang sudah ada bagiannya. Jadi orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi, nah itu setannya lebih tinggi. Yang kedua, ini ada setan dari jenis jin dan manusia. Jadi ada juga setan itu bukan dari kalangan iblis, tapi dari kalangan jin dan manusia. Manusia ada yang jadi setan, terus jin juga ada yang jadi setan. Nah, ini orang-orang yang banyak mengajak kepada kejelekan, itu sebenarnya adalah setan dari kalangan jin dan juga bisa juga dari manusia. Makanya di Al-Quran itu disebutkan Nabi Muhammad suruh berlindung dari manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan Muhammad, saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Terus alladzi, seterusnya ya, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejelekan ke dalam hati manusia. Siapa mereka? Di antaranya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Nah, ini setan jenis kedua. Jadi kadangkala sering juga ini dari, terutama yang dari kalangan manusia, karena ya orang-orang jelek ngajak temannya menjadi jelek juga, itu sebenarnya juga termasuk setan. Nah, jadi pemahaman tentang setan itu seperti itu. Kalaupun setan yang nakut-nakuti itu oleh ulama malah dikatakan setan gendeng, itu setan bodoh, setan gila. Nah, itu dalam tafsiran Nawawi beliau mengatakan dulu di zamannya sebelum Nabi Muhammad ini di langit itu ada pembicaraan malaikat tentang takdir, tentang urusan manusia itu dibicarakan, dimusyawarahkan di langit oleh malaikat. Sebagian setan itu mendengarkan pembicaraan ini. Jadi pembicaraan itu didengarkan sebelum Nabi Muhammad, sebelum adanya Nabi Muhammad. Setelah itu saat Nabi Muhammad sudah lahir, sudah diutus oleh Allah, maka pintu itu ditutup dan setan yang mencuri pendengaran itu ditembak oleh malaikat. Jadi entah tembaknya seperti apa. Nah, itu yang terkena itu setannya itu jatuh ke bumi, lalu jadi setan gendeng itu yang biasa nakut-nakuti itu. Makanya ya kita jangan terlalu takut. Walaupun mungkin saya kalau ketemu ya takut juga. Tapi ya kita upayakan. Itu sebenarnya setan gendeng. Nah, itu tentang setan, pengertian setan seperti itu. Pertama itu. Dari pengenalan kita tentang setan ini, maka kita kenali juga bahwa setan itu adalah musuh yang sebenarnya bagi kita. Jadi innasyaitona lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Jadi musuh sebenarnya kita itu adalah setan ini, walaupun ada nafsu ya. Jadi selain nafsu ada musuh yang benar-benar dinas Al-Quran sebagai musuh, yaitu setan ini.
Karena itu jangan biasakan kita bermusuhan dengan manusia. Karena manusia itu sebenarnya bukan musuh kita. Musuh kita sejati itu adalah setan. Sedangkan manusia itu hanya sebagai ujian saja. Jadi kadang kejelekan dari manusia itu punya hikmah yang besar. Pertama, sebagai ujian bagi kita. Yang kedua, agar kita tidak begitu bergantung kepada sesama manusia. Jadi kadangkala kita ini harapannya kepada sesama manusia itu terlalu besar, sehingga Allah kadangkala menjadikan kejelekan dari orang-orang yang kita harapkan itu. Makanya sebagian ulama, khususnya Syekh Ibnu Atha berkata, innama ajral adha ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. Allah kadangkala menjadikan orang lain itu menyakiti dirimu agar kamu tidak tenang terhadap mereka. Jadi agar tidak menjadikan makhluk itu sebagai sandaran, agar kembali kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. Nah, ini yang seharusnya kita tanamkan seperti itu. Jadi sebetapapun orang menyakiti kita, kita upayakan, sama-sama berupaya agar tidak menjadikan manusia, khususnya tetangga atau siapapun, sebagai musuh. Jadi kita upayakan untuk sebisa mungkin memaafkan kesalahan mereka, karena memang manusia sifatnya seperti itu. Makanya pernah salah satu ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu muridnya Syakik Al-Bulkhi. Hatim Al-Asam ini pernah ditanya oleh gurunya, ya Hatim, kamu bersama saya mondok belajar bersama saya itu berapa tahun? Kata Imam Hatim, beliau menjawab, saya mondok nyantri. Dulu kadang nyantri itu memang bersama, terutama orang-orang yang belajar akhlak itu tahunan, namanya belajar tasawuf. Jadi beliau itu menjawab, saya bersama panjenengan, bersama engkau selama 33 tahun. Jadi belajarnya 33 tahun. Kalau sekarang kan belajar ya sangat singkat kadang. Dulu masih banyak yang sampai 15 tahun. Ini belajar sampai 33 tahun. Lalu ditanya, apa yang kamu dapatkan selama kamu ini belajar dengan saya? Lalu dijawab oleh Imam Hatim, saya hanya mendapatkan 8 ilmu. Lalu gurunya berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya habiskan umurku bersamamu, tapi kamu hanya dapat 8 ilmu saja. Padahal selama itu 33 tahun. Lalu gurunya minta sebutkan 8 itu. Disebutkan satu persatu. Salah satunya yang ke-6, Hatim itu mengatakan, sebagian manusia menjadikan sebagian yang lain sebagai musuh. Padahal Allah hanya menjadikan musuh manusia, menjelaskan bahwa musuh manusia sebenarnya adalah setan. Jadi beliau mengutip ayat tadi itu, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Karena ayat itu, karena pemahaman terhadap itu, maka saya tidak menjadikan manusia sebagai musuh dan menjadikan setan sebagai satu-satunya musuh. Ini setelah menjelaskan sampai 8, kalau dijelaskan semua agak panjang. Jadi 1 itu salah satunya, lalu gurunya menjelaskan apa yang kamu dapatkan itu, 8 hal itu adalah ilmu yang terdapat dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan Al-Quran. Jadi itu semuanya inti dari Al-Quran, diantaranya itu ada 8 pokok itu. Salah satunya adalah memusuhi setan. Ini karena itu kita harus berupaya. Pertama, menanamkan bahwa musuh kita sebenarnya itu adalah setan.
Makanya kita berupaya bagaimana cara mengalahkan setan. Jadi minimal setan tidak terlalu mengganggu. Ini yang kita upayakan begitu. Nah, salah satunya ini sebenarnya banyak sekali. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu salah satu cara mengalahkan setan pertama adalah berlindung kepada Allah. Jadi kita diajarkan di antaranya, kalau mau baca Al-Quran, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena kalau kita perang melawan setan, hampir kebanyakan orang atau semua orang hampir kalah. Karena setan itu menang dalam beberapa hal. Pertama, setan itu tidak terlihat. Jadi kita kan tidak melihat setan, setan bisa melihat kita. Itu dari poin itu kita sudah kalah. Yang kedua, setan itu tidak tidur, kita sering tidur. Makanya ya sulit mau mengalahkan setan. Hingga sebagian ulama ditanya, ayana musyaiton, apakah setan itu tidur? Lalu ulama itu mengatakan, kalau setan tidur saya akan istirahat, begitu. Berarti memang setan itu tidak tidur. Karena itu kalau kita mau melawan setan secara langsung itu hampir pasti kalah. Karena itu cara mengalahkan setan yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah. Fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah. Kalau Allah yang melindungi kita, maka setan itu tidak punya kuasa, tidak akan mampu mengganggu kita. Seperti ulama memberikan gambaran. Misalnya ada anjing galak, ada anjing ya, ada anjing. Kita bertemu anjing di jalan. Anjing itu bersama siapa? Orang yang punya. Jadi saat jalan-jalan seumpamanya ada anjing, lalu kita dikejar dan kita lawan semua, itu hampir pasti kalah. Atau kalau tidak kalah minimal luka-luka. Karena kekuatan kita dengan anjingnya tidak seimbang. Jadi biasanya seperti itu. Cara terbaik untuk mengalahkan anjing itu adalah minta tolong ke orang yang punya anjing. Jadi yang menguasai anjing kan orangnya itu. Makanya kalau orangnya suruh berhenti, nanti berhenti itu. Nah, ini gambaran setan dengan anjing itu seperti itu. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka Allah yang akan mengatasi semua godaan setan itu. Nah, ini makanya kita berupaya untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, usahakan membiasakan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah ini juga termasuk perlindungan dari setan. Sehingga ada kisah yang masyhur, ada setannya orang Islam dan setannya orang Muslim, setannya orang kafir dan setannya orang Islam ketemu. Setannya orang kafir itu gemuk-gemuk, jadi badannya gemuk-gemuk. Setannya orang Muslim kurus-kurus. Lalu ditanya, setan yang golongan ganggu orang kafir itu bertanya ke setan yang kurus tadi itu, yang mengganggu orang mukmin. Kenapa kok kamu kurus-kurus? Kenapa kamu kok kurus? Nah, lalu dijawab, karena saya itu sulit, mau ganggu orang Islam itu sulit. Mau makan dia baca bismillah, walaupun kadang sering lupa gitu. Jadi ini kita upayakan untuk membiasakan. Jadi mau makan, kata setannya, dia baca bismillah, maka saya tidak bisa ikut makan. Mau minum juga seperti itu, dia baca bismillah, makanya saya kehausan. Lalu mau masuk rumah seperti itu, dia baca bismillah, makanya saya tidak bisa berteduh, tidak bisa istirahat. Lalu saat berhubungan suami istri juga begitu, dia baca bismillah juga. Bismillahnya Allah, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana. Itu dia baca bismillah toh. Makanya saya tidak bisa ikut-ikutan.
Sehingga saya ya kelaparan, kehausan, dan sulit mau mendapatkan kenikmatan bersama mereka. Sedangkan kamu bagaimana menjaga orang kafir, kata yang kurus ke yang gemuk tadi. Kalau saya bebas begitu. Jadi semuanya bisa saya lakukan. Saat mereka makan, saya ikut makan. Karena tidak baca bismillah. Saat minum, saat mau masuk rumah, bahkan saat bersama istrinya juga ikut. Ini kata orang, kata setan yang menjaga orang kafir tadi. Itu gambaran dari orang-orang yang antara yang ingat membaca basmalah dengan yang lupa. Makanya salah satu yang harus kita upayakan membiasakan membaca bismillah. Di antaranya juga saat keluar rumah. Saat keluar rumah itu biasakan ditanamkan membaca bismillah. Bismillah yang diajarkan di antaranya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini setiap keluar rumah usahakan baca itu. Itu keutamaannya sangat besar sekali. Jadi orang yang baca itu saat keluar rumah, kata Rasulullah, hudita wa kufita. Jadi akan diberi hidayah, akan diberi perlindungan, akan diberi kecukupan. Jadi hudita wa kufita wa wukita, akan dijaga oleh Allah. Dan yang keempat, wa tanaha anhu syayatin. Setan itu akan minggir. Jadi gak bisa mengganggu orang yang baca bismillah saat itu. Mau mengganggu itu gak bisa. Tanaha anhu syayatin. Ini walaupun tidak kelasnya Sayyidina Umar, setan kalau ada orang baca itu, kalau ke Sayyidina Umar kan memang ditakuti. Kalau kita kalau baca itu insya Allah ya agak mirip-mirip sedikit lah. Jadi setan itu juga nyingkir jika pindah. Lalu setan itu ditanya, kenapa kok kamu minggir? Bagaimana saya akan mengganggu orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, sudah dicukupi dan sudah dijaga. Jadi orang-orang yang baca bismillah dalam setiap aktivitasnya insya Allah akan dijaga oleh setan. Dan yang ketiga yang harus kita upayakan adalah membiasakan untuk senang. Jadi biasa senang. Jangan biasa sumpek, biasa susah. Ya kalau ada susah-susah sedikit gak apa-apa. Tapi jangan dibiasakan. Kenapa? Karena saat yang paling tidak disenangi setan. Setan itu paling tidak senang kalau ada orang Islam itu senang. Jadi kalau ada orang Islam senang, dia hidupnya senang, tenang begitu. Nah ini susah sekali setan. Makanya setan itu ingin manusia itu ya selalu susah. Selalu susah. Karena itu kita upayakan agar setan itu selalu susah. Dengan cara jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ya, jangan biasa sedih. Salah satu cara agar tidak sedih, agar tidak susah adalah meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, husnudzon, bahwa itu adalah takdir terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah yakin bahwa apapun yang diberikan Allah adalah takdir terbaik, ini yang terbaik oleh Allah. Diberikan tubuh seperti ini, diberikan ekonomi seperti ini, diberikan apapun oleh Allah, itu semuanya yang terbaik. Walaupun kita tetap berupaya lebih baik lagi. Tapi yakini bahwa apapun yang diberikan Allah sekarang itu adalah takdir terbaik. Sehingga dengan itu kita insya Allah ya jarang sedihnya. Karena sudah yakin, oh ini sudah terbaik. Jadi ekonomi seperti ini itu yang terbaik. Cara Allah menyelamatkan kita itu dari bentuk yang macam-macam. Karena itu kita yakini ya tadi husnudzon kepada Allah bahwa apapun yang diberikan Allah itu adalah takdir terbaik. Dengan itu nanti yang ada adalah syukur. Jadi alhamdulillah. Makanya dengan itu insya Allah jarang susah. Walaupun susah insya Allah ya tidak lama-lama begitu. Nah, ini keadaan yang membuat setan sangat sedih sekali yaitu. Jadi kalau ada orang mukmin
senang. Kenapa kok setan itu susah kalau melihat orang mukmin senang? Karena kalau susah nanti akan mudah menggugat Allah. Ya Allah, kok begini toh begitu. Nah, itu rasa tidak puas terhadap Allah itu akan menjadikan dosa yang besar. Padahal ukuran keridhaan Allah itu selama manusia itu ridho. Jadi orang yang ridho kepada Allah maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan orang yang banyak menghujat, oh kok seperti ini, jadi keadaannya selalu disesali, maka itu sebenarnya membuka kemurkaan Allah. Jadi Allah akan tidak senang orang-orang yang selalu menggugat Allah. Makanya setan ingin seperti itu. Sehingga orang-orang yang jarang susah, orang-orang yang senantiasa senang, insya Allah akan jauh dari hal seperti itu. Dia sudah bahasanya happy dengan Allah. Ya Allah, sudah ini adalah yang terbaik, sudah cukup dengan Allah. Itu yang ketiga yang seharusnya kita upayakan. Dan yang terakhir yang harus kita pelajari juga adalah berusaha berhati-hati dalam keadaan marah. Jadi ketika marah itu berusaha untuk berhati-hati, berusaha sabar dan berusaha memaafkan. Ini yang perlu kita pelajari bersama, karena hal ini kadang sulit. Makanya salah satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah adalah masalah marah ini. Jadi pernah suatu hari Rasulullah itu diminta nasihat. Lalu Rasul menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Lalu berkata lagi Rasul, yang kedua la taghdab, yang ketiga la taghdab. Di hadis lain la taghdab falakal jannah, jangan kamu marah, karena marah itu maka kamu akan masuk surga. Orang yang tidak marah atau bisa menahan marah itu akan masuk surga. Kenapa kita harus berusaha untuk menahan amarah ini? Karena kata ulama, di antara cara yang paling mudah kita dipermainkan oleh setan adalah saat ketika marah. Jadi orang-orang yang tidak bisa menahan amarahnya, jadi saat marah kadang terlalu. Ini saat yang paling mudah setan itu mengganggu kita. Makanya diistilahkan oleh ulama, orang yang sedang marah itu dipermainkan oleh setan seperti anak kecil bermain bola. Jadi ditendang ke sana kemari karena dia tidak bisa menjaga amarahnya. Itu makanya kita harus berhati-hati. Berhati-hati ketika marah. Marah itu ya boleh, tetapi harus kita upayakan untuk ditahan. Karena marah itu kan sifat manusiawi. Tetapi yang baik itu yang diistilahkan Al-Quran adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi di Al-Quran disebutkan salah satu ciri orang yang baik itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan itu mau marah sebenarnya, atau minimal kalaupun marah dia terkontrol. Kalau bisa menahan sampai mau marah, bisa tidak marah. Nah, itu namanya al-kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ini ya perlu kita pelajari bersama. Sifat marah ini tidak bisa dihilangkan memang. Makanya yang baik itu bukan menghilangkan sifat marah, tetapi menahan diri ketika marah. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berkata, kalau orang itu dibuat marah, lalu dia tidak marah, jadi sudah sangat parah, dia gak marah-marah, tenang begitu. Istilahnya sabar, tapi bukan sabar seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i, dia adalah keledai. Jadi orang-orang yang tidak punya marah sama sekali, marahnya sudah hilang, bukan yang sudah ditahan ya. Jadi tidak punya rasa marah, itu dia adalah keledai. Kalau manusia yang normal itu punya marah, itu ada, tetapi dia bisa menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, setelah itu wal afina 'anil nas, dan bisa memaafkan
orang lain. Nah, ini dengan beberapa hal ini semoga nanti kita keluar dari Ramadan bisa ya minimal tidak terlalu dikalahkan oleh setan. Jadi pertama tadi kita upayakan untuk sering-sering isti'adah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka ini di luar kendali setan. Jadi salah satu orang yang di luar tadi itu. Jadi pertama tadi kan yang digoda oleh setan itu kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi la'uwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin atau mukhlisin. Jadi orang-orang kecuali orang-orang yang ikhlas. Ini yang pertama, yang di luar kendali setan. Yang kedua, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dia pasrah diri kepada Allah dan minta pertolongan Allah. Ini orang yang di luar kendali setan. Jadi pertama, salah satu pasrah kepada Allah itu ya dengan membaca isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, dengan sering-sering membiasakan membaca bismillah dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, membiasakan untuk senantiasa senang dengan cara husnudzon kepada Allah. Dan yang keempat, yaitu berhati-hati di kala marah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari godaan setan, khususnya di bulan Ramadan dan juga nanti setelah Ramadan. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qurra batilana fi dinina. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.